Tuhan memakai tragedi atau bahkan kejahatan untuk melaksanakan rencananya tanpa kehilangan keadilannya. Tanpa kehilangan keadilannya. Nah, ini sama seperti kebakaran di LA, musibah. Allah izinkan hal itu terjadi untuk apa? Mengingatkan manusia akan kebutuhan mereka terhadap penebusan, keselamatan. Mengarahkan kita untuk bertobat dan membentuk iman kita kepada Dia lagi. Jadi ini sangat indah sebenarnya. Tapi pada saat yang sama membuat kita jadinya benar-benar wow, we are nothing without God. Pertama kita harus mendefinisikan dulu apa itu free will. Yes. Kita sering salah mengerti bahwa free will itu hanya kita melakukan sesuatu dan itu free will hanya bila keputusan saya tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal. Ya. Atau elemen luar atau tidak dibatasi dengan sebuah keterbatasan. Betul. Kalau nggak ada keterbatasan dan tidak pengaruh, baru itu free will. Oke. Menurut saya itu salah. Halo sahabat Bible and Coffee, kita berjumpa lagi ya dalam episode yang saya pribadi merasa ini sebuah episode yang sangat spesial. Ya, sangat spesialnya begini, Pastor Mike. Ya. Saya sendirian, narasumbernya 2. Biasanya hostnya 2, narasumber 1. Ini very spesial karena partner saya lagi keluar negeri dia. Dan hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa ya. Jarang-jarang bisa mendudukan 2 pastor ini bersamaan. Mari kita sambut Pastor Mike dan Pastor Tesar. Hai. Praise God. Ini luar biasa ya. Saya antara senang, takut karena saya dikeroyok nih. Oke, hari ini kita akan berbicara ya sahabat Bible and Coffee mengenai sebuah topik yaitu God's Providence. Atau mungkin bahasa kerennya itu providensia Allah ya. Pemeliharaan daripada Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Ya. Jadi saya akan mulai dengan sebuah ayat. Ini ayat yang paling sering orang kutip ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dia, yang saya boleh katakan yang tidak baik. Misalnya musibah, kecelakaan, atau apa gitu ya. Yang baik. Betul. Saya bacakan yaitu dari kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari sini mungkin ayat ini kita pakai untuk landasannya. Untuk kita coba berbicara pada episode kali ini mengenai pemeliharaan atau God's Providence bagi orang percaya. Dan saya tadi sempat sebelum kita taping ini dengan Pastor Mike bahwa kata mereka atau kita di sini umat Allah. Konteksnya umat Allah yang berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pastor berdua ya, Pastor Mike dan Pastor Tesar, masing-masing definisinya tentang God's Providence itu apa? Silakan, mau siapa duluan? Pastor Tesar dulu. Yang tengah duluan ya. God's Providence atau pemeliharaan Allah itu adalah eksekusi atau aplikasi dari the decrees of God. Decree itu penetapan Allah. Penetapan Allah, hal-hal yang dia sudah tetapkan sebelum dunia ini ada, sebelum waktu itu diciptakan, semua itu aplikasinya, eksekusinya yang kita namakan pemeliharaan Allah. Jadi pemeliharaan yang dipelihara bukan hanya natur atau binatang atau pohon atau manusia. Yang dipelihara itu adalah decree-nya dia itu. Penetapan dia itu. Tujuan kekalnya. Dipelihara sampai akhir yang termasuk creation. Yang termasuk dunia ini, kita, natur, binatang. Berarti boleh dikatakan tuh kita menerima tuh imbas dari decree-nya itu. Iya. Dan mungkin hal-hal 3
hal yang penting yang kita harus amati sewaktu kita membicarakan pemeliharaan Allah adalah yang pertama, Allah itu aktif, bukan pasif. Jadi bukannya dia menciptakan dunia terus dia tinggal begitu saja. Nah, yang tadi ya. Untuk seperti dia kalau jam itu dia set terus dia biarin ngetik sendiri, jalan sendiri pergi, nggak begitu. Dia aktif di dalam pemeliharaan tersebut. Dan tapi juga dia menetapkan natur ini bekerja dengan cause and effect. Sebab akibat yang ada di sini. Jadi misalkan saya melakukan ini, saya jatuh, kacanya kena ini retak, pecah. Cause and effect tidak mempengaruhi kedaulatan dia di dalam event tersebut. So dia aktif, dia preserve, dia menjaga semua ini sampai ke tujuan akhir dia di semua hal. Dan tidak ada satu saat pun di mana dia pasif atau dia kecolongan hal yang dia nggak tahu tiba-tiba terjadi gitu ya. Dia tahu semuanya dan dia atur semuanya dan dia aktif dalam semuanya. Karena kalau bilang pemeliharaan ini kan orang Kristen tuh paling suka gini, wah saya ada kebutuhan sesuatu nih, minta dari Tuhan. Jadi seakan-akan seperti waktu itu baru Tuhan kasih pemeliharaannya. Padahal kan sudah, kalau menurut Pastor Tesar bilang kan sudah dari jauh hari itu sudah pemeliharaan itu sudah. Kalau Pastor Mai gimana untuk mengenai God's providence ya? Jadi tadi saya ingin membahas sedikit apa yang disampaikan oleh Pastor Tesar bahwa kepercayaan bahwa Allah menciptakan dunia tapi tidak terlibat secara aktif itu sebenarnya dikenal sebagai deisme. Iya, istilahnya. Deisme. Jadi pandangan ini Allah dianggap sebagai menciptakan alam semesta, menetapkan hukum-hukum alam lalu ditinggalin. Tanpa intervensi lebih lanjut. Nah, iman Kristen sebaliknya percaya bahwa Allah adalah pencipta yang aktif dan terlibat secara terus-menerus dengan ciptaannya. Jadi Allah pemelihara ciptaannya. Seperti saya kasih contoh di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Tapi nggak begitu aja. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Kristus menopang segala sesuatu, termasuk ciptaan alam semesta ini dengan kuasanya. Artinya Allah terlibat dalam sejarah. Dia tidak menciptakan dunia dan meninggalkan begitu saja, tapi terlibat dalam sejarah melalui pernyataan dirinya, melalui apa yang terjadi di sejarah, dari panggilan Abraham, pembebasan Israel, inkarnasi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Jadi itu ada rencana kekal seperti yang disampaikan oleh Tesar tadi. Bahkan kalau misalnya kita melihat dari Maleaki sampai Matius, itu hanya kertas 1 gitu ya. Tapi itu sebenarnya a lot going on there. Karena bahasanya disamakan dulu, namanya Koine Greek. Kemudian ada yang namanya the road to Rome. Jalannya disediakan dulu, sehingga dulu tidak ada jalan yang mengkaitkan semua negara-negara itu. Tidak terhubung, tapi melalui itu semua bahasanya udah sama. Roadnya sudah ada, jalannya udah ada. Maka disitulah muncullah Yesus. Dan kemudian 33 tahun kemudian dia naik ke surga dan muncullah gereja mula-mula. Jadi tersebar. Pada waktu genap waktunya kan itu kan ada ya. Genap waktunya. Jadi itu adalah rencana Allah akan penebusan umatnya tersampaikan, dilaksanakan, ditopang, dipelihara oleh Allah sendiri. Gitu sih. Berarti ini kan kita persepsi yang sama bahwa Allah memulai tapi dia juga terlibat di dalam segala. Nah, ini yang menarik adalah dari ayat ini dibilangkan dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita sudah sama tadi, aktif terlibat di dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini apa saja? Karena kalau segala sesuatu means ya segala sesuatu. Apa saja, which is good or bad gitu kan. Itu kita nggak bisa milah bahwa yang ini bukan segala sesuatu, tapi ini dibilang segala sesuatu. Nah, menurut pastor berdua ini, apa saja sih yang bisa dikategorikan segala sesuatu ini? Karena ini bagi orang percaya kan, mereka suka pisah-pisah nih. Yang baik-baik saja itu segala sesuatu, yang tidak baik bukan segala sesuatu. Menurut pastor gimana? Dan mungkin condong untuk kita memisahkan
Tuhan hanya bekerja pada saat baik, tapi bukan pada saat buruk, itu dikarenakan yang pertama mungkin kita sendiri bingung, kok Tuhan tega membiarkan ini terjadi ke aku. Dan yang kedua, kita juga nggak mau Tuhan itu kesannya dijadikan penjahat atau orang yang berdosa atau orang yang bisa menyebabkan dosa. Kita mau menjaga Tuhan dari tuntutan moral. Jadi kadang-kadang hati di belakang kenapa kita sering tidak menempatkan segala hal itu hal yang buruk kita taruh di kategori juga. Sebenarnya mungkin hasratnya baik dan keinginannya baik, tapi di Alkitab dibilang segala hal adalah segala hal. Coba saya baca, ini menurut saya definisi yang lumayan indah ya dari Heidelberg Catechismus, pertanyaan 27. Dia tanya begini, apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Jawabannya, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri. Dan memerintahnya sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Dan ini topangi oleh banyak sekali ayat ya, ayat-ayat yang membicarakan bahwa Tuhan ini berdaulat dan memelihara plannya dia, rencana dia, bahkan sampai cuaca pun dipelihara. Di Job pasal 37 contohnya. Ayub pasal 37. Dunia dan laut di Mazmur pasal 133. Grass tumbuh, rumput tumbuh di Mazmur 104, binatang Mazmur 104 juga. Bahkan hal-hal yang random. Ini Proverbs ya, Amsal 163 16 ayat 33. Dia bilang begini. Sebentar. Amsal 16:33. Lucu ini. Undi dibuang di pangkuan. Undian random. Ya random. Tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Wow. Jadi tidak ada satupun yang random atau tidak terkendalikan oleh pemeliharaan Tuhan. Setiap keputusannya berasal. Berarti tidak terlepas dari pantauannya dia. Dan nanti kita masuk ke ayat-ayat yang lainnya yang lebih menekankan lagi, bahkan hal-hal buruk pun Tuhan yang biarkan terjadi. Jadi di sini katanya lebih dari dia biarkan, tapi hampir dia buat terjadi. Nanti kita bahas nanti tapi bukan pembiaran, tetapi dia ada di dalam situ juga. Itu thin line ya, tapi ini yang gini-gini nih. Poin-poin gini yang bikin lama. Oke, kalau Pastor Mike gimana? Bicara tentang Allah turut bekerja, itu menunjukkan Allah aktif. Dia nggak mengamati saja, atau dia nggak bereaksi. Jadi bukan kok gini terus dia kaget gitu ya. Jadi dia benar-benar memimpin dan mengarahkan segala sesuatu. Dalam bahasa Yunaninya, bekerja itu adalah sinergei. Sinergei itu menggambarkan Allah yang bekerja sama dalam setiap aspek kehidupan. Sinergei. Nah, maksudnya asal kata dari sinergi kan. Jadi bekerja sama. Maksudnya yang dia bekerja baik dalam hal yang baik maupun yang buruk, segala sesuatu baik yang positif, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan ya. Tapi juga dalam penderitaan, tragedi, kegagalan untuk umatnya ya ini. Untuk umat. Nah, di luar itu untuk umat yang untuk orang yang tidak percaya, kemungkinan saja penderitaan demi penderitaan itu bisa saja kefanaan dan kesia-siaan. Tetapi untuk umatnya yang terserap, terabsorb di dalam rencana kekalnya, maka segala sesuatu itu ada greater good. Tidak sia-sia penderitaan kita, perjuangan kita, keinginan kita untuk hidup kudus, jujur, integritas, pelayanan kita, ya itu tidak ada yang sia-sia. Dan kebaikan yang dimaksud bukan hanya kenyamanan sementara, yang seringkali kita pikir ya, tetapi adalah proses penyerupaan kita dengan Kristus, di mana kita nanti akan disiapkan untuk menjadi mempelai yang akan siap untuk dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi Allah memanfaatkan setiap detail dalam kehidupan orang percaya untuk membawa kebaikan kekal, termasuk hal-hal yang tampaknya berat, sulit, dan tidak masuk akal dari sudut pandang manusia, tetapi sangat harmonis di dalam pandangan Allah. Berarti di sini kalau saya boleh katakan termasuk musibah-musibah, bencana-bencana alam
sakit penyakit, kematian, ya. Bahkan mungkin kalau orang yang berbisnis itu kebangkrutan, ya kan dimakan uangnya oleh orang lain, itu kan termasuk kata segala di sini. Nah, ini ada sebuah peristiwa, mungkin pastor berdua juga notice bahwa belakangan ini kan lagi marak mengenai kebakaran yang besar. LA Fire, kan? It's true. Muncul di Instagram, mana-mana semua nih di sosial media. Jadi ini kita mau mencoba ya bagaimana melihat dari kacamata firman Tuhan, kacamata Injil, melihat hal tersebut yang dimana ini kan sudah puluhan ribu mungkin rumah yang ada korban nyawa nggak ya? Ada ya? 20 lebih ya, 20 lebih. Nah, ini coba gimana kata segala ini kan termasuk nih di dalam kebakaran di LA ya. Dan saya rasa juga ada gereja yang kena, rumah-rumah ibadah yang kena. Orang Kristen ataupun orang enggak Kristen juga. Betul. Mau dia ateis atau dia apapun kan kena. Nah, bagaimana kita melihat ini dari perspektif ya, yang tadi mungkin dari Pastor Tessa dulu yang berkata segala ini, apakah terlibatnya Allah itu dalam hal ini seperti apa coba? Supaya kita bisa mendapatkan sebuah perspektif yang benar. Iya. Mungkin banyak sekali yang bisa dibahas dari sini, apalagi berkaitan dengan tanggung jawab Allah, tuntutan moral ke Allah, apakah dia boleh, kenapa kok bisa dia melakukan hal seperti ini atau membiarkan hal seperti ini terjadi. Mungkin yang pertama untuk mungkin dari reaksi kitanya sebagai orang Kristen, mau kita mengerti kedaulatan Allah atau teologi pemeliharaan Allah sedalam apapun, tetap menurut saya emosi yang kita rasakan pertama-tama adalah kesedihan. Yesus pun tahu dia akan membangkitkan Lazarus beberapa menit setelah dia melihat kuburnya. Tetap walaupun dia tahu dia akan membangkitkan dia tetap nangis. Jadi pengetahuan kita akan ke depannya nanti Allah akan membereskan segala hal, tidak membuat kita numb dan tidak berperasaan kepada kematian, kesedihan. Itu masih adalah buah-buah dosa yang seharusnya orang memiliki Roh Kudus dalam hatinya marah terhadapnya. Dan Yesus pada waktu menangis dia bilangnya seperti kuda yang bernapas. Dia marah terhadap dosa dan konsekuensi dosa. Jadi sebagai orang Kristen harusnya kita pertama-tama sedih dan mungkin ada sedikit bingung kenapa ini terjadi. Tapi mungkin di sisi satunya berinteraksi dengan kesedihan tersebut, kita mulai dari sini dulu. Kita harus mengerti bahwa Tuhan, ini menurut saya pusat dari semua diskusi ini sih. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berada di bawah naungan waktu. Setuju. Ya kan? Tidak dikuasai oleh dimensi waktu. Dia informasi tidak berjalan ke dia sama dengan ke kita. Betul. Nggak tahu atau nanti bisa melihat ke depan. Itu pun masih kategori manusia ya. Betul. Tuhan tuh di atas waktu. Jadi hal seperti ini tidak mengejutkan buat dia. Nah, ini kita bisa all the way go back ke pertanyaan evil ya. Kenapa Tuhan memerlukan evil datang ke dunia pada awalnya, tapi kejahatan datang kepada dunia pada awalnya. Tapi untuk sekarang kita coba lihat dan puji Tuhan sebagai Tuhan yang di luar waktu dan di luar semua ini. Konsekuensi ini. Nah, kenapa dia membiarkan hal ini terjadi? Alkitab tidak memberitahu detailnya setiap event buruk kenapa diperbolehkan terjadi. Tapi yang Alkitab tekankan adalah bukan Tuhan yang bisa dituntut secara moral, bukan Tuhan yang bisa disalahkan, bukan Tuhan bertanggung jawab secara moral, dan bukan Tuhan yang owe us anything, yang berhutang kepada kita. Ada beberapa alasan mungkin ya, kenapa dia tidak berhutang dan kenapa dia tidak memiliki sebuah tanggung jawab untuk tidak memperbolehkan hal seperti ini terjadi. Yang pertama, karena di Alkitab jelas dikatakan bahwa titik mula dari semua ini adalah Kejadian pasal 3. Di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa dan seharusnya nothing should have happened. Semua ini adalah kasih. Semua ini adalah karunia dari awal, bukan sesuatu yang seharusnya kita tuntut ke Tuhan. Kamu nggak boleh membuat hidupku seperti ini. Jadi mungkin persepsi pertama kita adalah kita bukan orang netral atau orang baik yang
berhak menuntut ke Tuhan hidup yang baik dan hidup yang aman dan hidup yang tidak penuh dengan keresahan. Kita adalah manusia berdosa yang pada awalnya patut dihukum oleh Tuhan. Dan anything yang lebih baik daripada hukuman kekal Tuhan adalah kasih. Mungkin itu titik mulanya. Jadi kita tidak menjadi penuntut Tuhan seakan-akan dia berhutang kepada kita untuk memberi kita hidup yang baik atau berlimpahan. Tidak, ini semua adalah kasih dari dia. Dan yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa yang menyebabkan dunia ini jatuh sampai di mana ada tsunami, ada kebakaran, ada gempa, ada hal-hal seperti ini, bukan Tuhan, tapi Adam. Tuhan tidak membuat Adam berdosa, dia tidak memaksa Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Memang dia yang menempatkan pohonnya ada di situ, tengah-tengah taman. Tengah-tengah taman, memang dia yang memperbolehkan malaikat itu jatuh entah kapan, yang menjadikan jadi ular yang bisa tempted Adam dan Eve. Tapi dia secara teknis tidak terikat dan bertanggung jawab atas pilihannya Adam dan Hawa. Itu pilihan mereka, dan di Alkitab itu walaupun Tuhan berdaulat di atas semua yang terjadi, dia tidak pernah dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan selalu kita atas kesalahan kita. Saya nggak tahu detailnya kenapa semua terjadi, tapi pada ujungnya yang kita tahu semua itu akan menghasilkan kebaikan kita dan juga memberikan kemuliaan pada Tuhan. Satu ayat aja saya baca. Sorry, tadi di situ tuh berarti ada free will ya? Yes. Yang ada sepertinya dia taruh pohon di tengah itu, membiarkan ada ular itu kan. Kalau nggak ada itu kan nggak ada free will. Manusia nggak bisa milih. Kalau semuanya fine, good, holy kan, manusia nggak bisa milih. Apakah betul ya? Itu ada free will di situ ya. Free will dan kedaulatan Tuhan dua-duanya bekerja bersama. Betul. Walaupun it's a mystery. Kita bagaimana itu dua-duanya connect, tapi dua-duanya nanti kita bisa. That's good point. Tadi mau baca ada mungkin ayat yang bisa menenangkan hati kita ya. Ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 23. Dibilang begini, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah." Ya kan? Sudah ditentukan, God's decree. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Nah, nih ayat 23. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Durhaka kan sebuah kelalaian moral. Iya. Orang jahat. Kamu nih berdurhaka melakukan ini. Iya. Tapi ini adalah rencananya Allah. Bersamaan. Jadi rencana Allah tidak, dan dia memperbolehkan atau dia membuat sesuatu terjadi, tidak pernah dia yang dijadikan durhaka atau dia yang salah, selalu manusia yang salah. Jadi dua hal yang berbarengan ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan ya, bahwa inilah yang dinamakan antinomi. Jadi Allah merencanakan kematian Kristus untuk keselamatan dunia, itu adalah kedaulatan Allah. Namun manusia seperti Yudas, imam-imam kepala yang mengorbankan Yesus, bangsa Romawi yang mengeksekusi Yesus, tetap bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Tetap bertanggung jawab. Disinilah kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia yang ada free will itu, dua-duanya berjalan bersamaan. Itulah yang dinamakan antinomi. Ya. Nah, tapi saya mau kembali kepada ini kan sudah agak kepada kehendak bebas manusia. Tapi nggak apa-apa. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita perlu sensitif ya dalam menyikapi kebakaran di Los Angeles. Karena juga saya agak gerah melihat orang-orang yang berkata bahwa ini adalah hukuman Allah, bahwa penderitaan itu adalah murka Allah gitu ya. Jadi begini, saya mau memberikan sebuah statement bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka penderitaan, tragedi, kejahatan termasuk musibah seperti ini seharusnya tidak mengagetkan. Karena dari tadi yang Pastor Tesar bilang, Kejadian 3. Sebaliknya, kebaikan sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan.
sesuatu Di yang tengah-tengah dunia yang sudah penuh dosa. Iya, nah inilah yang dinamakan kalau kita bisa lihat kategori-kategori providensia Allah. Yang pertama adalah ordinary providence. Oke. Di mana seperti contohnya di Matius 5 ayat 45 Ya. itu dikatakan Bapamu yang di surga menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Ini ordinary providence. Jadi orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa menikmati sunrise. Tapi pada saat ada sebuah musibah, orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan juga kena musibah. Betul. Jadi ini kebakaran ini tidak membedakan dan tidak mendiskriminasi orang baik dan orang jahat atau orang yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Justru ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah realitas universal Universal. yang harus dihadapi oleh manusia gara-gara dosa awal itu. Jadi bencana alam ini mengingatkan bahwa dunia ini bukan sebagaimana mestinya. Karena pada waktu Allah menciptakannya itu dia menciptakannya dengan sesuatu yang baik. Yang baik. Segala sesuatu amat baik bahkan setelah menciptakan manusia. Manusia. Ya. Nah, terus apa yang menjadi makna dari tragedi ini? Nah, saya mau ngomong tentang tragedi ini karena ini sangat recent ya. Jadi melalui tragedi ini kita bisa diajak melihat kepada pengharapan Injil. Yesus Kristus memang datang ke dunia untuk memulihkan dunia ini bagi seluruh ciptaan. Nanti di Wahyu 21 ayat 4 dia berkata bahwa dia akan tidak ada lagi itu dosa, tidak ada lagi bencana, air mata akan dihapus. Ya. Jadi memang ini seakan-akan ya kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 22 bahwa seluruh ciptaan itu mengeluh, groaning. Ya, betul. Untuk kembali kepada keharmonisan awal itu loh. Kalau C.S. Lewis berkata di dalam setiap manusia itu ada nostalgia kosmik. Kita punya sebuah nostalgia bahwa dulu di Taman Eden itu pernah harmoni semua. Itulah sebabnya kita selalu cari love. Kita selalu cari acceptance. Jadi secara genetik itu masih terhubung. Makna. Iya. Itulah sebabnya itu yang dicari terus. Makanya akhirnya mereka nggak bisa menemukan makna, cari kambing hitam. Nah disinilah kita harus melihat bahwa bencana-bencana itu sesuatu yang merupakan efek dari kutuk dosa itu. Iya. Jadi ya kita perlu sensitif ya dalam menghadapi ini. Nah, kita kembali. Jadi kita tidak melihat tragedi itu sebagai takdir yang tidak berarti, fate yang tidak berarti. No. Yang sia-sia. Tapi justru D.A. Carson yang pernah bilang bahwa he whisper in our pleasures and he shout in our pain and suffering. Artinya ini merupakan panggilan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk bertobat. Dan ini juga mengarahkan segala sesuatu ke dalam rencananya yang baik. Karena tanpa ini juga manusia nggak menyadari bahwa dirinya sangat rapuh, berdosa, dan tidak berdaya sebenarnya. Hanya karena sesuatu yang terjadi di alam gitu saja. Betul. Nah, kita kembali ke providensia Allah dalam kehendak bebas manusia ya. Kalau kita lihat ya, kita tadi lihat bahwa seperti orang baik atau orang jahat itu mengalami sinar matahari, mereka bisa makan steak, mereka bisa menikmati banyak hal. Tapi pada saat yang sama, pada waktu hujan, di Matius 5:45, orang percaya dan tidak percaya mengalaminya. Nah, providence kategori selanjutnya adalah special providence yang diberikan kepada Tuhan melalui pemeliharaan yang spesial. Ya. Contoh, seperti Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 di mana Paulus dan Silas lepas dari penjara karena gempa bumi. Itu tidak melawan hukum alam. Karena ada gempa bumi. Semua itu masih ada providence, tetapi semua terlepas gitu ya. Kita mendengar cerita-cerita seperti kayak Paulus dan Silas itu pada waktu kerusuhan, pada waktu kebakaran ini aja ada orang yang rumahnya terbakar, dia hampir mati, tapi somehow itu ada cerita-cerita bahwa dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan tolong gitu, selamat, just in the nick of time. Saya rasa itu special providence, tapi kan sekarang segala-segalanya dibilang mujizat. Nah, mujizat itu bukan itu. Jadi ordinary providence untuk semua, common grace, anugerah umum. Kemudian ada special providence untuk anak-anaknya, pertolongan Tuhan. Mungkin
kamu juga dari backgroundmu dulu zamannya kerusuhan, kerusuhan. pernah mengalami, Ya. ditolong Tuhan, tetapi masih pakai cara-cara, ada yang bergantung di akar, ada yang bergelantungan di tebing tapi nggak mati, tapi masih dalam providence-nya Tuhan menggunakan hal-hal yang alami. Ya. Nah, mujizat adalah seperti air jadi anggur. Ya. Nah, ini kan melawan kodrat alam. Air nggak mungkin mau diproses seberapapun bisa jadi anggur, nggak mungkin bisa. Ya. Berjalan di atas air, itu nggak bisa. Itulah yang namanya extraordinary providence, di mana Allah melawan hukum alam untuk menyatakan dirinya, untuk melaksanakan rencananya yang kekal. Ya, itulah miracle. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang miracle. Nah, ini yang paling sering kan orang Kristen memakai kata mujizat itu untuk yang spesial. Dan bahkan menuntut Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Yes, Kita tidak bisa melakukan seperti itu karena ada ordinary miracle, ordinary providence, special providence, extraordinary providence. Nah, kita di mana? Nah, begitu juga di dalam bencana itu tadi. Seperti ordinary providence itu, tidak mendiskriminasi orang baik atau orang jahat, kedua-duanya kena. Yesus sendiri yang ngomong, Matius 5 ayat 45, coba kita cek sendiri. Matius 5 ayat 45. Ya. Tapi ini ada satu pemikiran yang terlintas di pikiran saya Ya. kan, sebagai orang Kristen, orang percaya tuh, kalau ada sedikit kesusahan, ya, musibah atau apa tuh, kita nuntut Tuhan tuh yang tadi, extraordinary. kayak bypass, kita out of suffering quickly gitu kan. Ya. Nah, ini menurut pastor berdua gimana? Apakah boleh atau sebenarnya mesti apa yang kita pelajari di situ, atau cuman langsung berdoa dengan iman yang kuat? Katanya orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bisa nuntut Tuhan langsung, wah saya mau extraordinary, saya nggak tahan lagi nih. Mungkin yang penting tadi seperti Pastor Mike katakan, yang kita harus hati-hati bahasanya ya. Kita harus hati-hati, jangan kita kira spesial atau extraordinary itu sedang membicarakan involvementnya Tuhan. Iya. Involvement. Jadi involvement apa ya? Keterlibatan Tuhan. Jadi bukannya kalau ordinary Tuhan terlibatnya biasa-biasa aja. Oh ya. Tapi kalau extraordinary Tuhan terlibatnya extraordinary. Iya. Ini Tidak. extraordinary bukan membicarakan Dan dikaitkan keterlibatan dengan Tuhan. kesaktian orangnya, doanya, Betul. semakin kudus Betul. dia mendapatkan perlakuan khusus dari Betul. Tuhan. Tidak seperti itu. Iya, iya, Betul. iya, iya. Extraordinary sama ordinary itu hanya membicarakan apakah Tuhan menggunakan akibat cause and effect Cause and effect. yang sudah dia tentukan. Ya. Misalkan salah satu cause and effect, kalau saya lompat ke dalam kolam, saya akan basah. Pasal. Itu cause and effect. Atau Tuhan tidak menggunakan hal-hal yang dia sudah tentukan secara natural. hukum alam. Jadi kalau nggak salah di Westminster Confession of Faith itu ada dia di atas hukum alam, tanpa hukum alam, melawan hukum alam. Melawan hukum alam. Ada kategori-kategorinya. Menggunakan hukum alam. Yang menggunakan itu yang ordinary. Ya. Ordinary. Yang melawan di atas tanpa Itu ya itu extraordinary. Tapi menggunakan atau melawan, menggunakan atau di Di atas. atas, Tuhan sama-sama terlibat secara aktif 100%, dua-duanya, bukannya tiba-tiba. Ya. Mungkin berarti daripada kita melihat hal buruk terjadi di hidup kita terus kita bilang, Tuhan kamu ayo dong sayang. kerja. Ya. Iya. Kita harus mikirnya begini, Tuhan tuh udah terlibat dari awal. Ya. Kamu jatuh pun karena Tuhan perbolehkan kamu Ya. jatuh. Bukannya berarti dia bisa disalahkan. Ya. Bisnis kamu gagal juga dia jadi daripada kita menuntut Tuhan untuk tiba-tiba aktif dalam hidup kita, lebih baik kita penasaran kenapa ya Tuhan yang selama ini sudah aktif membiarkan ini terjadi. Ya. Itu mungkin pertanyaan yang lebih ya, bermanfaat bagi lebih kita. perlu direnungkan Ya. daripada sekedar. Nah itu tadi kita ngomong apa? Melibatkan Tuhan. Iya. Jadi kadang-kadang Itu kita kata ini yang betul. keliru tuh, melibatkan Tuhan seperti terlibat kita dari awal. Iya, dia udah terlibat dari awal, kita melibatkan dia gitu kan. Jadi obsesi kita adalah bagaimana Tuhan terlibat di dalam hidup kita atau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang jadi fokus yang mana? Nah. Apakah self-centered atau God-centered? Betul. Kalau kita minta Tuhan terlibat dalam rencana kita, kan seharusnya terbalik. Kita yang terlibat Dalam rencana kehendaknya. Tuhan. Makanya Yesus pun bahkan di dalam doanya di Taman Getsemani, bukan kehendakku Tuhan, namun kehendakmu. Karena Iya, iya. dia kalau mau, dia bisa
Saya nggak harus melayani ini semua. Ya. Waktu dia ada sebuah percakapan yang fiktif di tulisan Jonathan Edwards waktu Yesus melihat murid-muridnya tidur. Dia bilang, apakah aku harus berkorban bagi orang-orang yang tidak menghargai Seperti pengorbanan ini, seperti ya. ini? Tapi disitulah dia tidak mengatakannya. Bahkan dia berkata, bukan kehendakku namun kehendakmu. Jadi Yesus pun tunduk pada keakbaran rencana penebusan Allah ini terhadap seluruh umat manusia. Itu tadi yang disebut decree itu tadi ya? Penetapan awal. Penetapan awal. Tujuan kekal Allah. Nah inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Nah, mengenai apakah Tuhan itu melakukannya dengan cara ordinary, spesial, atau extraordinary, itu tidak bergantung pada perkenanan Tuhan terhadap orang yang ditolong tersebut. Tidak ada hubungannya. Iya. Tapi kalau saya lihat dari sini ya, percakapan ini, sepertinya orang tuh cuma bisa lihat yang deket-deket aja. Yang what happening now. Tapi dia nggak bisa meruntut ke lebih jauh dikit, dan maju lebih jauh dikit. Paham ya Mas saya ya? Jadi cuma kenapa begini, tapi nggak bisa runtut ke... Nah mungkin yang helpful. Seringkali dalam kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia, saya mungkin akan berikan sebuah nama lah ya. Ini dunia sebenarnya tidak bisa menjawab ini. Makanya mereka, kalau dunia biasanya semuanya tergantung pilihanmu, hari ini akan menentukan masa depanmu di kemudian hari. Loh itu ada benernya, tapi terbatas. Karena ada banyak X faktor yang lain. Atau kalau enggak, para motivator bilang, ciptakanlah masa depanmu. Ya, dan sci-fi movie itu selalu bergumul dengan ini dan mengeksplorasi bagaimana kita bisa mengubah masa depan dengan time travel gitu ya. Kalau kita bisa mengubah masa lalu, mungkin kita bisa mengubah masa depan gitu ya. Tapi begini, libertarianisme itu namanya. Akhirnya apa? Semuanya bergantung sama kita. Dia tidak bisa tenang. Kalau misalnya, saya kasih contoh, dia bergumul dengan pasangannya, istrinya atau suaminya. Jangan-jangan aku salah pilih istri. Betul? Mungkin aku butuh istri baru. Supaya aku bahagia, karena pilihanku menentukan kebahagiaanku. Sehingga dia selalu berpikir, nah orang Kristen ada nggak kayak gini? Ada banyak. Akhirnya apa? Jangan-jangan aku salah pilih gereja, jangan-jangan aku tidak dalam kehendak Tuhan. Sehingga dia jadi orang yang tidak pernah bisa tenang. Nah yang satunya semuanya serba kedaulatan Allah. Itu hyperdeterminisme. Itu fatalisme. Oh takdir semua. Kenapa dia kok selalu hidupnya susah? Yaitu takdirnya. Ya itulah kedaulatan Allah. Dan itu bisa membuat lumpuh ya. Betul. Nggak mau ngapa-ngapain lagi kan? Membuat orang jadinya apa? Malas, nggak menginjil kalau Kristen. Ada nggak orang Kristen kayak begini? Ada, sedikit-sedikit kedaulatan Allah. Tapi dia tidak mau berproses, journeying with God. Dia nggak mau melakukan sarana anugerah dalam saat teduh dan yang lain-lain. Akhirnya apa? Kedaulatan Allah. Kalau memang Allah ingin aku kudus, nanti dia akan membuat aku ingin jadi kudus. Ya repot kalau kayak begini kan. Ini segala sesuatu fatalisme. Tapi yang benar adalah kompatibilisme, di mana kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia berjalan bersama-sama. Tadi Kisah Para Rasul 2 menunjukkan bahwa Tuhan, Rasul Petrus berkata bahwa Kristus disalibkan menurut maksud dan rencana Tuhan. Tetapi orang-orang itu harus bertanggung jawab. Artinya dua-duanya. Nah ini bisa membuat tenang. Kenapa? Kita memang harus terus bekerja keras, mengusahakan, bertanggung jawab atas pilihan kita. Ada konsekuensinya. Tapi kita juga bisa tenang. Karena apa? Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali. Pilihan-pilihan kita tidak bisa melampaui kehendak dan kendali Allah. Dan tidak bisa melawan itu. Bahkan pilihan kita tetap berada di dalam kendali dan kedaulatan Allah. Ini yang menenangkan. Jadi bahkan kalau saya melakukan sesuatu dan gagal, salah, dan kalau itu diizinkan Tuhan, ada maksud baik di balik itu semua. Untuk rencananya yang besar itu, kekekalan. Jadi saya harus bersyukur. Kalau berhasil saya juga tidak bisa sombong, karena saya tahu itu semua karena kasih karunia. Tapi kalau gagal pun saya nggak putus asa. Itu yang menenangkan. Karena kita tahu dia berdaulat dalam segala sesuatu. Itu yang tadi Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Menurut Pastor Tessa mau tambahkan sesuatu mungkin yang mengenai ini? Enggak, mungkin tadi saya berpikir aja menarik bahwa kenapa ya kita
terobsesi dengan kehendak Allah yang tersembunyi. Terobsesi dengan kehendak Allah yang tersembunyi. Iya, kenapa itu? Kepo kali ya. Mungkin ini pendapat yang mungkin agak sinis ya. Tapi mungkin kita lebih tertarik dengan kehendak Allah yang tersembunyi karena kita sebenarnya malas menaati kehendak Allah yang sudah difirmankan. Yes. Ya. Jadi kan ini semacam apa ya? Kita bisa terasa spiritual, ya kan? Wah, kehendak Allah. Kalau utak-atik yang tersembunyi. Iya, apa nih gitu. Kita bisa terasa spiritual, terasa agamawi tanpa melakukan kerja keras yang Sarana anugerah tadi. Iya. Yang di kehendak yang sudah diperintahkan kan jelas. Itu malah nggak dilakuin. Ini kita nggak lakuin. Dan tidak direnungkan, digali. Iya. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Ya. Jangan Jangan berzina, menghakimi. Jangan menghakimi. Banyak kan? Percayalah kepada Kristus. Iya, Nah, kan iya, begitu. iya. Tapi dengan kita fokus di sini, kita bisa mendapatkan sebuah elevation spiritual tanpa melakukan dan mengorbankan hal-hal yang kita perlu korbankan. Iya, iya. Karena ini kan sulit nih. Menaati kehendak dia yang sudah dinyatakan sulit. Lebih gampang saya spekulasi di sini saja supaya terlihat spiritual. Ini sekali lagi Iya, iya. pendapatnya agak sinis ya, karena Iya. saya mungkin orangnya agak sedikit ini. Tapi saya juga itu pertama-tama saya menjadi hakim diri saya sendiri juga. Betul, betul. Saya sering juga melalaikan ini dan fokus ke sini karena ini lebih sulit. Iya, iya. Yang tersembunyi dikepoin, sedangkan yang nyata-nyata udah jelas Nggak dilakukan. ini nggak dilakuin. Padahal di Efesus dibilang bahwa rahasia kehendaknya sudah dinyatakan di dalam Dalam Kristus. Jadi sebenarnya beriman kepada Kristus, mempercayai Kristus, menghidupi panggilan di dalam Kristus, itu kan tidak menjual, tidak exciting, tidak juicy, ya mungkin ya. Ya. Mungkin bahasa tidak seksi. Nggak seksi. Kan itu apa? Nah, disinilah kita melakukan perjalanan iman. Kita belajar percaya kepada Dia di dalam musibah yang terjadi. Kan begitu. Bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Objeknya. Objeknya siapa? Ya Kristus. Itu rahasia yang sudah dinyatakan. Jadi rahasia itu bukan rahasia. Kalau ada rahasia di luar itu jangan-jangan suara yang bukan dari Tuhan. Betul. Saya rasa kalau Tuhan membuat sebuah rahasia, mau siapapun manusianya nggak bisa tahu. Iya kan? Yes. Tapi manusia suka ke situ tuh. Satu ayat nih tentang itu, Deuteronomy Ulangan ya, Ulangan 29 ayat 29. Yeah. Bahasa Inggrisnya ini. The secret things belong to the Lord our God. Yeah. Hal tersembunyi milik Tuhan. Milik Tuhan. But the things that are revealed, hal-hal yang dinyatakan, belong to us and to our children. Ke kita dan anak kita. That we may do all the words of this law. Ini di mana? Ulangan Pasal 29 ayat 29. 29. Hal tersembunyi itu urusan Tuhan. Milik Tuhan. Yang dinyatakan yang kita lakukan. Betul. Ya. Ini. Nah, tadi Pastor Tesar ada kasih keadaan di Taman Eden tadi. Ya. Yang saya tadi sempat bilang menyangkut dengan free will manusia. Jadi ini kalau kita bicara providensia Allah, kata providence itu saya utak-atik di Google tuh muncul ada kata takdir. Ya, ada kata kayak penentuan, bukan hanya pemeliharaan. Nah, ini tadi kan ngomong tentang manusia ditempatkan Taman Eden, tapi ada kayak sengaja di situ tuh ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian juga ada pembiaran, ada serpent atau ular yang melambangkan iblis ada di situ. Nah, sekarang kita mau lihat providensia Allah tadi yang dibilang decree, penetapan Allah yang kekal. Apakah itu bertentangan nggak dengan free will manusia yang ketika ada Taman Eden sengaja dikasih pohon itu yang dilarang nggak boleh dimakan buahnya, dan ada iblis itu yang cuma menggoda lagi, yang kalau saya bilang ini kayak triggernya nih, ya kan? Iblis ini kan trigger supaya free willmu lu pakai dong, gitu kan? Free willmu kamu pakai untuk kamu menentang Sang Pencipta. Nah, apakah ini bertentangan nggak providensia Allah dengan free will manusia? Saya memahami dan meyakini bahwa free will-nya manusia sekarang ini yang sudah jatuh dalam dosa tidak benar-benar free. Karena apapun yang dibuat ada kecenderungan dosa di dalamnya. Itu kan sudah nggak free juga kan? Tapi bagaimana kita melihat providensia Allah ini dengan free will, misalnya manusia membunuh manusia yang lain, ya, menyakiti manusia yang lain. Sedangkan Allah ini menyediakan, memelihara, memberikan damai, kasih, sukacita. Nah, ini ada bertentangan nggak di sana? Ini pasti ada
para sahabat Babylon Cafe juga mengalami hal demikian. Yang wah ini kan bukan saya yang mau, ini orang lain yang bikin saya susah gitu kan, free will-nya orang lain. Iya. Bagaimana Allah memelihara saya dalam keadaan seperti ini? Itu. Ini tough. Ya, mungkin jawaban ini nggak akan menjawab sepenuhnya pertanyaannya, tapi mungkin bisa menjadi awal mulanya ya. Pertama kita harus mendefinisikan dulu apa itu free will. Yes. Kita sering salah mengerti bahwa free will itu hanya kita melakukan sesuatu dan itu free will hanya bila keputusan saya tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal. Ya. Atau elemen luar atau tidak dibatasi dengan sebuah keterbatasan. Otonomi. Kalau nggak ada keterbatasan dan tidak pengaruh, baru itu free will. Oke. Menurut saya itu salah. Free will nggak. Kalau definisi free will adalah tidak terbatas oleh apa-apa, Tuhan pun tidak memiliki free will kalau begitu. Apakah Tuhan terbatas? Tidak. Hati-hati. Apakah Tuhan bisa mati? Nah. Apakah Tuhan bisa berbohong? Dia bisa nggak milih untuk berbohong? Apakah Tuhan bisa milih untuk berdosa? Nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melanggar natur dia sendiri. Ya. Natur dia adalah perfect, tanpa dosa, tanpa celah. Tapi dia masih memiliki free will dalam pengertian pilihan-pilihan dia terbatas oleh diri dia sendiri karena dia adalah Tuhan, dia adalah otoritas utama. Tapi dia tidak bisa memilih banyak hal. Iya. Bukan hanya tidak mau tapi tidak bisa. Oh ya, itu ada dua kata itu, tidak mau dan tidak bisa ya. God cannot lie. God cannot. Bukan. He's perfect. Iya. Nggak bisa, nggak mau, nggak ya semuanya nggak. Iya. Tapi dia masih punya free will. Dan free will juga bukan berarti kita tidak terpengaruhi oleh elemen luar. Faktor eksternal luar. Bukan berarti kalau misalnya ada yang memaksa saya untuk melakukan A dan saya melakukan A, free will saya tidak terlibat dalam situ. Selalu ada pilihan. Betul. Untuk tidak mengikuti apa yang Ada option. Selalu ada option. Jadi free will adalah, kita mungkin ketatin lagi definisinya. Mungkin free will kita bisa lihat sebagai sesuatu yang saya pilih untuk lakukan, mau itu karena keterbatasan saya atau karena dipengaruhi orang lain. Pokoknya saya pilih lakukan yang mengefek hal yang lain. Itu I chose to do it. Karena kita semua terbatasi oleh tadi itu kedaulatan Tuhan, preservationnya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Tapi bukan berarti karena kita terbatas oleh itu, kita tidak punya free will. Tetap punya karena definisi free will tadi bukanlah sesuatu yang kita pilih karena tidak terbatas oleh apapun. So itu mungkin kita mulai dari situ dulu. Jadi free will itu bukan karena tidak terbatas. Ya. Betul. Bebas sebebas-bebasnya, bukan. Betul. Nah, kalau menurut pertanyaan Anda, sebenarnya kan yang dipertanyakan itu apakah mungkin lebih ke arah tanggung jawab manusia atas pilihannya, kan begitu kan? Bisa juga. Ya kan? Iya. Mungkin yang Anda sasar adalah itu. Bagaimana dengan kedaulatan Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan manusia bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Iya. Nah, disinilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu menenangkan. Karena artinya, bahkan seperti yang Anda bilang, kalau sampai misalnya saya pun pernah jadi korban. Iya. Saya pernah jadi korban abuse dari spiritual authority saya. Iya. Tapi saya punya pilihan. Apakah saya mau mengampuni, berproses dengan Injil, atau saya tetap pahit dendam, atau dan balas. saya meninggalkan Tuhan. Iya. Nah, disinilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena tanpa itu, saya tidak akan menemukan Injil. Saya hanya jadi orang yang beragama dan melakukan pelayanan tanpa mengerti apa intinya. Iya. Dan Tuhan izinkan itu semua untuk saya dapat berproses, masuk lebih dalam untuk mengenal Dia. Padahal gara-gara orang itu mungkin saya mengalami luka. Dan mungkin karena abuse itu ada trauma-trauma yang terjadi. Tapi melalui trauma-trauma itu saya jadi mencari
kasih Tuhan, saya haus, dan saya akhirnya bisa menemukan yang benar. Dalam bisnis misalnya, saya pun juga mengalami kebangkrutan karena pilihan saya sendiri. Of course saya salahkan orang lain, saya salahkan pemerintah, saya salahkan ekonomi. Tapi Tuhan mengizinkan itu semua untuk saya alami, untuk saya kembali kepada Tuhan. Saya sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa, nggak mampu. Saya dulu sombong sekali, tapi ini menghancurkan kesombongan saya bahwa segala sesuatu karena anugerah. Jadi disinilah saya bisa melihat providensia Allah apakah bertentangan dengan kehendak bebas manusia. Sebenarnya tidak bertentangan. Ini adalah misteri yang tadi saya sebut tuh antinomi itu. Dan dua-dua itu kompatibilisme. Dua-duanya berjalan, tetapi pilihan-pilihan saya yang jelek itu tidak bisa melampaui rencana besar Tuhan. Tidak bisa dilawan. Bahkan pilihan jelek orang lain yang menimpa kita juga, umatnya, tidak akan bisa melampaui kehendak Allah yang mungkin bukan hanya melampaui, menggagalkan. Bahkan tidak bisa menggagalkan. Menggagalkan providensianya dia. Yang melampaui itu kan semua itu termasuk. Menggagalkan termasuk, including. Jadi ini menenangkan sekali. Artinya Tuhan tidak pernah gagal seperti yang Anda bilang tadi. Benar. Tuhan tidak bisa gagal. Bahkan melalui musibah, Tuhan tetap melaksanakan rencananya. Apa yang dia mulai pekerjaan yang baik, dia akan menyelesaikannya. Itu sangat menenangkan. Nah, mungkin ada nggak ayat-ayat lain atau bagian-bagian dari Alkitab yang bisa kita pakai ya sebagai menunjukkan Amsal 16 ayat 9. Providensia Allah ini. Hati manusia, Amsal 16 ayat 9, hati manusia. Amsal 16 ayat 9. Ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, dan di segenap samudra raya. Nah, yang paling terkenal ini adalah Yusuf. Cerita Yusuf. Kan Kejadian 50 ayat 20, dia ketemu sama saudara-saudaranya yang menjual dia. Itu kan free will saudara-saudaranya yang jahat. Betul. Terus dia bilang begini, kamu mereka-reka. Iya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi yang free will mereka-rekakan yang jahat. Tetapi di balik itu semua adalah kebaikan Tuhan. Kira-kira Yusuf berdoa nggak di sumur itu? Pasti berdoa. Minta Tuhan tolong. Lepasin aku. Tapi Tuhan diam. Bahkan Tuhan mengizinkan dia dijual di Potifar. Waktu dia difitnah, kira-kira dia berdoa nggak? Berdoa. Waktu dia di penjara, kira-kira berdoa nggak waktu ketemu sama tukang roti dan tukang minum raja? Berdoa. Tapi lupa mereka. Seakan-akan Tuhan kok nggak. Itu free will-nya mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa Yusuf harus melalui itu semua untuk keselamatan bangsa yang besar. Yusuf diselamatkan dari famine dan jadi Perdana Menteri. Untuk menyelamatkan apa? Ini yang jarang untuk menyelamatkan keluarga Yakub, termasuk Yehuda yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Betul. Nah, ini yang itu providensianya Tuhan untuk bangsa yang besar dan rencana penebusan Allah yang besar. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tidak bertentangan tapi melampaui free will manusia. Iya kan? Tidak bertabrakan, tapi dia melampaui. Mungkin Pastor mau tambahkan sesuatu? Iya, mungkin tadi menarik tentang Yusuf ya. Yang Yusuf ini menarik ya. Dan karena sebelum dibilang bahwa Tuhan, you meant it for evil but God meant it for good, ya kan? Sebelum itu dibilang dikatakan banyak sekali hati apa yang terjadi dalam hati kakak-kakaknya si Yusuf. Pertama mereka cemburu. Oh iya. 37 ayat 11. Envy. Mereka benci. 37 ayat 458. Mereka membunuh dia. 37 ayat 20. Mereka mau menjual dia jadi budak. 37 ayat 28. Jadi hal-hal yang bukan action saja, tapi hatinya mereka pun ujung-ujungnya dibilang kamu menentukan semua ini untuk buruk, tapi Tuhan menentukan yang baik, menjadi baik. Dan untuk lebih membingungkan kita lagi, ini nggak apa-apa kita bingung. Betul. Nggak apa-apa karena ini misteri ya. Misteri. Kalau kita tidak
tetapkan ini sebagai misteri, kita mau coba solve it, kita mau coba temukan jawabannya, kita pasti akan melenceng ke ekstrem yang satu ke yang lain. Itu libertarian, fatalism. Mending kita nggak apa-apa, kita ini misteri memang. Tapi ini ya, kita bisa bilang ya, tapi kan mungkin hatinya mereka bukan Tuhan yang Tuhan yang jadikan seperti itu atau Tuhan yang buat seperti itu. Tapi ini menarik di Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Dan yang lebih menarik lagi, kata menciptakan itu kata bara di Ibraninya. Kata yang sama digunakan untuk Kejadian pasal 1 ayat 1 waktu dia menciptakan terang dunia ini. Dunia ini ya. Jadi bara. Iya. Dia menciptakan semua ini. Ditambah lagi Firaun memang dia mengeraskan hatinya sendiri. Tiga kali. Tapi Tuhan disebut mengeraskan hati dia. Sebentar ya, biar saya akurat nih. Ini panjang ini panjang. Ini panjang. Sebentar. Tuhan kalau nggak salah, Tuhan mengeraskan hati Firaun 6 kali. Keluaran pasal 9 ayat 12, 10, 1, 10, 20, 10, 27, 11, 10, 14, 8. Itu literalnya mengeraskan benar-benar mengeraskan Firaun. Ditambah itu 7 kali dibilang hati Firaun dikeraskan. Di bahasa Indonesia berkeras. Tapi itu ada Tuhan, andilnya Tuhan. Ada pasif dia. Pasif. Di Inggrisnya hardened. Ada agent yang mengeraskan hati dia. Tapi memang 3 kali dia mengeraskan hatinya sendiri. Iya. Jadi sulit ini. Kita sangat dekat untuk menjadikan Tuhan sebagai biang dari kekerasan hati Firaun, biang dari gelap dan ini. Tapi kita nggak sampai ke situ karena juga disebut di di Yakobus 1:13-14. Yakobus 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Betul. Tapi kan dia mengeraskan hati dikeraskan. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi somehow Tuhan sangat aktif dalam hati kita, perbuatan kita, keinginan kemauan kita sangat aktif, tapi tidak somehow tidak membuat dia menjadi yang bersalah atau yang. Ini saya mau tanya nih, mumpung Anda berdua ada di sini. Apakah bisa dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya Firaun dari kemahatauannya dia, bahwa dia sudah tahu bagi saya tidak mengeraskan pun dia akan tetap keras. Maksudnya dari kemahatauan, dari omniscience-nya dia. Bahwa saya nggak perlu kerasin pun dia juga akan keras juga. Jadi dia kerasin ya, karena sudah memang jalurnya begitu, atau gimana? Kalau dari posisi saya, kalau dari posisi saya, kita tidak bisa figure out science teknisnya itu seperti itu, tidak bisa. Karena itu saya rasa lebih kompleks daripada yang kita pikirkan. Tapi memang begini, Firaun dari awal bukan dibuat keras oleh Tuhan. Dia dulu baik seperti Hello Kitty. Iya, betul. Kemudian dia jadi bengis. Iya. Dari awal dia udah bengis. Dari awal memang dia naturnya sudah begitu. Naturnya sudah begitu. Bahkan manusia yang dibinasakan juga mestinya begitu juga. Tetapi pada saat yang sama Tuhan memakai semuanya itu bahkan secara aktif terlibat di dalam proses. Tapi bagaimana dengan yang Yakobus tadi, apakah itu kontradiktif dengan yang di dalam Keluaran itu dengan Yakobus yang tadi tidak dicobai bahwa manusia itu kan karena keinginannya sendiri. Sedangkan tadi kan seakan-akan bukan keinginannya Firaun, tapi Tuhan yang membuat dia berkeinginan. Keinginan Firaun juga. Hah? Keinginan Firaun. Ya, kita nggak bisa, itu di situ misterinya. Kita nggak bisa bilang ini Tuhan yang berdaulat dan karena itu bukan keinginannya Firaun. Ini keinginan Firaun, tapi Tuhan juga berdaulat. Mungkin analogi yang membantu, tapi ini analoginya hanya menjawab kedaulatan Tuhan dan free will manusia, bukan menjawab pertanyaan kenapa dia tidak disalahkan, kenapa Tuhan tidak bisa dituntut salah gitu kan. Itu pertanyaan yang berbeda. Tapi untuk make sense hubungan kedaulatan Tuhan dan free will manusia, kita harus melihat Tuhan berada di dalam realita yang berbeda dengan kita, dimensi yang berbeda dengan kita. Waktu itu pernah ada astronot yang ke luar angkasa, terus dia bilang saya nggak melihat Tuhan di sini, dia pasti nggak ada. Itu sama seperti Romeo dan Juliet naik ke
luar angkasa, terus dia bilang, saya nggak melihat Shakespeare di sini. Iya. Padahal dimensi yang berbeda. Iya. Nah, karena Tuhan ada dalam dimensi yang berbeda, mungkin analogi yang membantu walaupun tidak perfect dan menjawab secara sepenuhnya adalah analogi pengarang dan cerita. Pengarang dan cerita. Ya, yang membunuh Juliet dulu bunuh Romeo ya. Iya. Kemudian Juliet bunuh Romeo, terus Romeo bunuh Juliet, terus dia bunuh diri. Itu yang bunuh-bunuhan siapa? Mereka kan, Romeo dan Julietnya kan. Itu yang bunuh-bunuhan mereka siapa? Pengarang. Shakespeare. Iya. Yang mana? Both. Tapi dari dua dimensi yang berbeda. Itu setiap analogi tidak menjawab secara sepenuhnya ya kebenaran di Alkitab, tapi mungkin itu bisa membantu sedikit cara kita. Dari kacamata mana yang kita lihat begitu ya? Iya. Bukan sudut pandang Sudut Allah pandang dan sudut Allah. pandang Iya. manusia. Sudut pandang kita selalu ada cause and effect-nya, Betul. ada akibatnya. Karena kita terperangkap dalam ruang, waktu, dan materi. Betul. Tuhan Realitanya Alpha dan beda, Omega. realitanya beda. Dia di luar itu semua. Betul. Disinilah bagaimana mekanisme keduanya ini bekerja. Misterinya di situ. Berarti termasuk Firaun tadi? Betul. Realita yang berbeda, bukan? Ada lagi Yeremia 25 ayat 8-9 di mana Allah menggunakan Nebukadnezar Raja Babel, hambaku dia bilang. Hambaku berarti pegangannya dia dong. Nebukadnezar dibilang hambanya akan dibawa untuk melawan bangsa Israel dan melawan penduduknya sampai habis. Tapi di ayat perikop yang sama di ayat 12 dikatakan, kemudian sesudah genap 70 tahun, aku akan menghukum Raja Babel itu dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi gimana? Iya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah memakai bangsa Babel untuk mendisiplin Israel. Tetapi Allah juga meminta Babel bertanggung jawab atas dosa mereka. Jadi ini menegaskan ya, Tuhan memakai tragedi atau bahkan kejahatan untuk melaksanakan rencananya tanpa kehilangan keadilannya. Tanpa kehilangan keadilannya. Nah, ini sama seperti kebakaran di LA, musibah. Allah izinkan hal itu terjadi untuk apa? Mengingatkan manusia akan kebutuhan mereka terhadap penebusan, keselamatan, mengarahkan kita untuk bertobat dan membentuk iman kita kepada Dia lagi. Jadi ini sangat indah sebenarnya. Tapi pada saat yang sama membuat kita jadinya benar-benar wow, we are nothing without God. We need Him. Nah, ini kita sudah mau selesai ya. Nggak terasa loh ini, saya lihat jamnya. ini udah 1 jaman. Nah, mungkin closingnya saya mau minta Pastor berdua ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang kita sudah setujui bersama, kita ada dalam dunia yang penuh dengan kerusakan ini, dengan dosa, dengan kejahatan. Bagaimana kita meresponi providensia Allah ini dengan baik dan benar, sehingga dari situ kan kita bisa menemukan hope, pengharapan dan sukacita yang sejati, walaupun mungkin dalam sebuah situasi yang kelihatannya tuh masih bertentangan dengan providensia tadi, entah itu kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain, ya kan? Contoh kasus tadi yang seperti kita berbicara mengenai LA tadi, itu kan pasti kita juga turut bersedih, mereka menangis, kehilangan rumah dan segala macam kan. Nah, bagaimana kita punya perspektif yang benar, sehingga itu kita renungkan dan menimbulkan ada pengharapan dan sukacita. Jadi, ini aplikatifnya kita bisa menemukan joy dan hope dalam sebuah situasi yang bertentangan. Mungkin siapa mau dulu? Boleh saya dulu? Kalau menurut saya providensia Allah ini memberikan pengharapan dan sukacita karena kita memiliki pengharapan dalam setiap penderitaan. Allah memakai setiap air mata dan penderitaan kita untuk membentuk kita serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita memiliki kepastian. Kita memiliki pengharapan bahwa satu hari akan ada pemulihan yang sempurna di langit baru dan bumi baru. Dan gak ada lagi penderitaan di sana. Tetapi yang paling utama adalah gini, ada jaminan kasih Allah. Kenapa? Karena di kayu salib
melalui through the cross, Jesus. Ya. Allah menunjukkan bagaimana dia memakai kejahatan terbesar di seluruh jagat raya, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Ya. Untuk membawa keselamatan yang terbesar juga. Kalau Allah memakai salib untuk kebaikan. Salib itu pada waktu itu bukan sebuah lambang hope, tetapi sebuah lambang kutuk, sebuah lambang kejahatan. Tetapi Allah pakai salib untuk kebaikan. Artinya, dia pasti bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam kemuliaannya. So that means, kalau kita ini ragu, pandang pada salib. Karena disitulah kejahatan dan ketidakadilan yang terbesar. We shout, it's unfair. Siapa yang mestinya berhak untuk berkata it's unfair? It's actually Christ di atas salib itu. Itu yang menjadi pengharapan kita. Makanya kenapa kok kita perlu memandang salib dan Kristus senantiasa? Karena waktu kita melihat penderitaannya, melihat dia yang tidak harus menderita, rela menderita untuk menyelamatkan kita. Di situ kita bisa melihat jaminan kasihnya. Who can separate us from the love of Christ? Ya. Tidak ada. Itu aja. Very good. Ya, dari saya juga sangat setuju. Sebuah ketenangan yang kita bisa rasakan karena doktrin pemeliharaan Allah ini sekali lagi Heidelberg Katekismus menjawabnya dengan menurut saya indah ya. Tadi kan kita sudah baca pertanyaan 27, ini pertanyaan 28 setelah itu. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Jawaban, berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan. Amen. Dan bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya, sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Wow, setapak pun. Jadi misalkan kita merasakan sebuah kepedihan seperti ditikam oleh pisau, bila kita berada di bawah Yesus, di dalam Yesus, sudah diselamatkan dan menerima Yesus, dan kita menjadi anak Allah, kita bisa yakin bahwa pisau tersebut adalah pisau dari surgeon terbaik di dunia ini, yaitu Tuhan itu sendiri yang sedang tidak ingin menyakiti kita, tapi sedang ingin melakukan heart surgery pada kita. Kita tahu anything bad that happens is for my good. Yang pertama adalah itu ya, ketenangan. Yang kedua adalah worship. Paulus di Roma pasal 11 di akhirnya, Roma pasal 8 dia baru menyatakan indahnya Injil. Roma pasal 9 dia ngomongin predestinasi, kedaulatan Allah. 10 dia bahas itu lagi, yang dipilih siapa, enggak ini kenapa, bingung. Sampai 11 dia coba jawab, siapa kamu mau ngomong balik ke Allah, aku nggak ini. Dia sampai akhir pasal 11 dia nggak bilang begini, inilah jawabannya, karena itu kamu harus menyembah dia. Dia bilang begini, kamu harus menyembah dia. Iya, dia nggak bilang ini jawabannya, karena kamu mengetahui jawaban itu kamu jatuh sembah Allah. Dia begini, bahasa Inggrisnya dia bilang ayat 33. Oh, the depths of the riches and the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. What's He doing? Dia sedang bilang bahwa this is mysterious. Ini adalah misteri. Tapi yang membuat kita menjadi menyembah Allah karena misteri tersebut. Kita tidak bisa mengenal Tuhan sepenuhnya dengan otak kita yang seperti ini. Dan Tuhan yang kita bisa mengerti sepenuhnya nggak layak disembah. Betul. Oh, the depths of the riches. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kita lompat ke ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti yang kedua tadi worship. Worship. Kita seringkali menggunakan alasan, wah itu misteri. Kita sering terlalu cepat ke situ. Memang benar. Kita harus lebih mau menggunakan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan yang dinyatakannya supaya kita kenal Tuhan itu siapa. Tapi pada satu saat ada misteri. Satu titik itu ya. Satu titik ada misteri. Dan misteri itu seharusnya tidak membuat kita putus asa. Misteri itu membuat kita jatuh ke lutut kita dan menyembah dan takjub dengan kemegahan Tuhan. So ketenangan dan worship. Ketenangan dan worship. Dan di situ kita menemukan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Wow, ini
Mestinya ada Anthony nih. Ya, ini dalam banget. Oke, sahabat Bible and Coffee ya. Dengan tadi Pastor Tesar sudah menutupnya dengan beautiful ya. Kita ada pengharapan dalam segala sesuatu, walaupun mungkin ya keadaan kita saat ini mungkin belum baik, ya masih ada persoalan, masalah, bencana, musibah, tapi kita meyakini Allah memelihara, Allah terlibat di dalam semua kesengsaraan kita juga, dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pastor, Thank you. ya. Jauh-jauh datang dari kota yang lain menghampiri kita di sini. Ya. Puji Tuhan. Oke, sahabat Bible and Coffee, kita selesai untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bless.